Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang berhadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah, tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih buat teman-teman yang ada di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang sedang sakit segera disembuhkan dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke teman-teman, lanjut. Di video kali ini aku akan share kegiatan budgeting lagi. Jadi di sini aku akan share caraku mengelola keuangan dengan metode mingguan. Nah, jadi sebetulnya aku tuh dari dapat gajian dari Pak suami itu setiap bulan, awal bulan. Cuman di sini aku menggunakan metode mingguan karena biar lebih terkontrol ya keuangan aku. Jadi setiap minggunya itu aku nanti bisa evaluasi kayak gitu. Nah, tapi sebelum ke budgeting minggu kedua di bulan November, aku akan evaluasi dulu di minggu pertama bulan November. Dan alhamdulillah masih ada sisaan sebanyak Rp5.000 ya teman-teman, yaitu dari transport sebanyak Rp2.000 dan yang terakhir tadi dari fund sebanyak Rp3.000. Gak apa-apa ya teman-teman, sedikit-sedikit, sisa-sisanya tuh cuman bener-bener receh. Dan alhamdulillah banget aku tetap bersyukur karena aku masih bisa mengontrol gitu ya, masih bisa mengontrol dengan budget yang sudah aku targetkan kayak gitu. Nah, lanjut di sini aku akan evaluasi sinking fund yang sudah aku buat sebelumnya. Dan ini sinking fund terbaru ya teman-teman, maksudnya sudah aku upgrade lagi, yaitu ada kategori emergency, lebaran, kesehatan, kemudian ada kebutuhan, dan yang terakhir elektronik. Nah, ini sinking fund yang aku buat ini sinking fund receh ya teman-teman. Jadi untuk tabungan seperti dana pendidikan, investasi, kemudian tabungan utama dan tabungan rumah itu nominalnya atau budgetnya nggak bisa aku share di sini. Jadi aku pun sebenarnya udah ngumpulin dana pendidikan anak, kemudian investasi dan lain sebagainya itu di luar video ini gitu ya. Jadi intinya nggak bisa aku share, dan yang bisa aku share ini hanya beberapa kategori yang ada di video ya teman-teman. Nah, di sini tadi udah aku evaluasi. Untuk saldo sementara di emergency ada 30.000, untuk lebaran 40.000, untuk kesehatan 25.000, untuk kebutuhan 30.000, dan yang terakhir itu untuk elektronik sebanyak 25.000. Nggak apa-apa ya teman-teman, sedikit-sedikit, insya Allah lama-lama akan jadi bukit. Dan buat teman-teman juga jangan ngeluh atau jangan pantang menyerah ya. Kalau misalkan teman-teman hanya bisa nabung sehari 2.000, nggak apa-apa ya teman-teman, tetap melakukan tabungan nabung, tetap menabung setiap hari. Karena kunci menabung itu bukan soal nominal yang besar ya teman-teman, melainkan itu kita bisa konsisten. Nah, konsisten di sini belum tentu harus setiap hari, bisa dari setiap minggu, setiap bulan, bahkan misal 2 hari sekali kita bisa nabungnya 2.000, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, di sini juga aku memiliki challenge ya teman-teman, challenge 50 lembar, dan untuk nominalnya ini hanya uang 1000-an aja ya teman-teman. Jadi kalau total finish aku 50 lembar uang 1000-an, hasilnya 50.000. Gak apa-apa ya teman-teman, dikit-dikit ya nabungnya, karena ya ini semampunya aku. Dan menurut aku nabung receh itu asik ya teman-teman, karena selain nominalnya gampang ditemukan, tentunya nggak jadi beban ya teman-teman. Dan pokoknya buat teman-teman yang mau nabung, hayu kita nabung bareng-bareng. Jangan, oh iya teman-teman juga kalau mau nabung nih, jangan cuman hanya ngikut-ngikut aja ya karena lagi tren atau lain sebagainya, tapi niatkan yang kuat. Biar apa? Biar kita bisa menemukan kunci kesuksesan. Semangat buat teman-teman yang masih belajar untuk menabung. Oke, di sini aku akan budgeting di minggu kedua bulan November 2023 ya teman-teman. Nah, untuk kategorinya sendiri masih sama, cuman bedanya di sini nggak ada budget untuk abang atau untuk anak aku.
Alhamdulillah budget abang juga masih utuh karena Masya Allah ada saudara yang ngasih jatah buat abang. Jadi sebagian aku tabung dan sebagian aku belikan kebutuhannya dia. Jadi untuk budget yang ada di kebutuhan anak itu tidak terpakai sama sekali ya teman-teman, karena alhamdulillah abang dapat rezeki tambahan. Oke, di sini aku akan sebutkan dulu untuk groceries aku budgetkan sebanyak 50.000, kemudian untuk food atau lauk pauk sebanyak 80.000, untuk transport 15.000, untuk kebutuhan istri atau wife 15.000, dan yang terakhir untuk fun itu 30.000. Nah, jadi total living di minggu kedua itu sebanyak 190.000. Nah, untuk sinking fund-nya juga nggak banyak-banyak ya teman-teman. Untuk emergency hanya 5.000, untuk lebaran 10.000, untuk kesehatan 10.000, untuk kebutuhan 10.000, dan yang terakhir untuk elektronik 5.000. Nah, ini dia metode terbarunya aku, yaitu metode amplop ya teman-teman. Nah, di sini untuk tanggalnya ini udah aku tulisin ya di awal bulan, udah aku bagi-bagi. Yaitu dari tanggal 9 sampai 15 November ya, di minggu kedua ini. Jadi sebenarnya aku buat video ini udah dari tanggal 9 pagi ya teman-teman. Cuman qadarullah selalu ada aja halangannya untuk ngedit atau dubbingnya. Karena dubbing juga benar-benar harus mengumpulkan niat yang ekstra ya. Karena kalau mood kita nggak bagus ya, kita juga susah kan mau dubbing. Nah, di sini untuk budgetnya yaitu sebanyak 230.000. Dan di sini karena nggak ada receh, aku akan recehkan dulu ya teman-teman. Nah, ini dia udah aku recehkan uangnya ke pecahan yang lebih kecil. Dan ini juga masih kurang pecahannya teman-teman, jadi aku pakai yang ada dulu aja gitu. Nanti gampang tinggal aku recehin lagi. Nah, di sini untuk groceries dan food itu budgetnya aku mau satuin dulu aja. Nanti kalau misalkan ada waktu luang aku tukerin lagi ke warung terdekat ya. Untuk food dan groceries ini budgetnya 130.000 di minggu kedua ya teman-teman. Nah, aku juga sambil cash stuffing atau mengpos-poskan uangnya ke tempat-tempatnya masing-masing, aku akan disclaimer dulu. Sebelumnya, aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu anak balita berusia 2 tahun. Dan aku LDM bersama Pak suami atau kita berhubungan jarak jauh ya teman-teman. Dan tentunya ini kebutuhan pure untuk kebutuhan aku dan anak aku selama 1 minggu ke depan. Buat teman-teman, jangan pernah menyamaratakan keuangan kita dengan keuangan orang lain, karena tentunya kebutuhan setiap rumah tangga itu jelas berbeda. Bisa dari wilayah atau domisili, bisa dari harga bahan pokok. Itu pasti setiap daerah berbeda. Jadi misalkan di aku untuk makanan bahan sayur mayur itu lebih murah karena ya mungkin di perkampungan juga. Dan untuk kayak beli lauk pauk yang sudah matang itu juga lebih murah ya teman-teman dibanding masak kalau menurut aku. Karena di sini aku juga kebutuhan ya untuk aku dan anak aku aja. Jadi intinya teman-teman juga kalau mau budgeting jangan jangan dilihat dari nominalnya ya teman-teman. Tentunya hanya harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, lanjut. Setelah aku tadi cash stuffing, lanjut aku akan isi sinking fund yang aku punya ya teman-teman. Di sini untuk kategori yang pertama yaitu ada emergency atau dana darurat, aku isi sebanyak 5.000 untuk minggu ini. Di sini aku arsir dulu ya teman-teman. Nah, kenapa untuk emergency di sini aku buatkan tracker? Karena nanti kalau misalkan tracker ini udah penuh, aku uangnya itu mau aku simpan di ATM. Karena aku pribadi sekarang ingin nabung kalau nabung cash itu nggak bisa banyak-banyak ya. Karena ya selalu aja ada halangannya gitu atau terpakai dan lain sebagainya. Jadi aku cari aman aja. Kalau misalkan tabungan emergency sudah
memenuhi target atau sebanyak 200.000 itu langsung aku simpan di ATM aja ya teman-teman. Lanjut di sini untuk kategori lebaran, alhamdulillah aku bisa isi 10.000. Nggak kerasa juga ya teman-teman, lebaran atau Idul Fitri ini sudah makin mendekat dan tentunya sudah menuju tinggal menghitung bulan, bahkan minggu ya teman-teman. Kemarin kan tuh di bulan kemarin kita mau 5 bulan lagi menuju Idul Fitri dan sekarang hitungannya berarti udah mau 4 bulan lagi. Gimana buat tabungan lebaran teman-teman nih, untuk yang beragama Islam ya tentunya. Apakah teman-teman sudah menabung dan sudah sampai manakah gitu kan? Atau masih juga yang belum nabung nih? Ada yang masih belum nabung juga atau belum ngumpulin? Ayo, kalau belum kita bareng-bareng, masih ada waktu, tetap semangat, lebih baik terlambat ya teman-teman daripada tidak sama sekali. Karena tentunya untuk kebutuhan Ramadan ataupun Idul Fitri itu jelas membutuhkan dana ekstra ya teman-teman. Dan lanjut tadi untuk kategori kesehatan aku isi 5.000 dan di sini untuk kategori kebutuhan aku isi sebanyak 10.000. Jadi total yang ada itu alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 40.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, di sini untuk sinking fund kebutuhan, kalau teman-teman masih ada yang nanya juga untuk apa, tabungan ini aku pakai untuk membeli sesuatu barang yang sudah harus diganti. Contohnya ya teman-teman, seperti sendal yang sudah kekecilan ataupun sendal putus dan lain sebagainya. Jadi intinya itu untuk kebutuhan. Dan tentunya kita juga harus bisa menyiapkan ya agar keuangan kita yang lain tetap aman, tentram, tidak terganggu sama sekali. Jadi mereka memiliki pos atau tujuannya masing-masing. Lanjut untuk elektronik, tadi aku isi 5.000, alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 30.000 ya teman-teman. Nah, untuk di sini aku ganti tadi kategorinya household atau kebutuhan rumah. Itu aku tulis untuk elektronik dulu dan tujuan aku insyaallah kalau sudah tercapai akan dibelikan ke gosokan dan untuk selanjutnya nanti ada kategori lain. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai. Tadi aku mengisi sinking fund dan inilah sinking fund yang aku punya. Buat teman-teman yang mau samaan sama binder, ziplock ataupun alat budgeting lainnya, boleh banget teman-teman langsung cek di description box atau di bawah video ini ya teman-teman. Dan untuk sisaan tadi uang budgeting sisa minggu ke-1, tadi kan budgetnya ada 5.000. Nah, untuk yang 1.000-nya itu udah aku masukkan ke challenge 50 lembar tadi ya. Dan untuk tinggal 2 lembar ini aku masukkan aja ke the power of 2.000. Nah, jangan salpok ya teman-teman, ini aku buka tempat omprengnya ini pelan-pelan karena ini aku bikin videonya tuh tengah malam. Jadi takut abang bangun dan keganggu. Jadi aku harus membukanya itu dengan ekstra pelan. Oke, lanjut di sini aku akan arsir 2 kotak. Alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 10, 20, 30, 38 lembar ya teman-teman. Alhamdulillah nggak kerasa, tapi biar aku lebih memastikan, lebih jelas aku akan hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Oke teman-teman, alhamdulillah uangnya itu sudah cukup. Jadi aku hanya memastikan aja, takutnya kurang ataupun lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya kita hitung ulang gitu ya teman-teman. Nah, tabungan ini benar-benar cocok untuk semua kalangan ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah pada tahu atau bahkan udah mulai nabung juga untuk pecahan 2.000 ini, karena nominalnya selain gampang
dan mudah ditemukan juga. Oke, alhamdulillah tabarakallah, nggak kerasa nih ya teman-teman, kita udah di akhir video aja. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel YouTube ini. Semoga YouTube ini bisa terus berkembang sampai ke depannya. Amin amin ya robbal alamin, dan terus bisa menebar manfaat. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan share ke video ini kalau misalkan video ini bermanfaat. Terima kasih, bye bye.